Sama-sama. Baik. Baik. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga. Malam hari ini, hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan adalah Bapak Rian Tunggal. Beliau akan menyampaikan tema jalan yang ditetapkan Allah atau God Ordained Way. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Saya mohon kesediaan Pak Hendrik untuk memimpin di dalam doa. Silakan Pak Hendrik. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, pada kesempatan ini kami datang ke hadapan Tuhan untuk mengucap syukur, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami selama ini. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, Tuhan pimpin Pak Rian yang akan membawakan firman Tuhan, biar firman yang Tuhan berikan ini adalah firman yang hidup, yang bisa kami dapatkan bukan berasal dari pikiran manusia, tapi melalui dari Tuhan sendiri. Dan kami berdoa bagi teman-teman kami yang belum bisa hadir pada hari ini, Tuhan berkati mereka, Tuhan sempurnakan kebutuhan mereka, apapun kebutuhan yang mereka perlukan, Tuhan yang sempurnakan semua itu. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman Tuhan, pakai hati dan pikiran kami, untuk kami bisa mengerti apa yang Tuhan ingin bicarakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Saya serahkan kepada hambanya Bapak Rian Tunggal. Silakan Pak Rian. Terima kasih, selamat malam semua saudara-saudariku yang ada di dalam Filmon Wongso Fellowship ini. Hari ini saya bersyukur bahwa Tuhan masih memberi kesempatan saya untuk menjadi orang yang berbicara tentang kebenaran. Sebelum saya berbicara, izinkan sekali lagi saya berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Engkau adalah Allah yang berbicara melalui perkataan-perkataan-Mu yang ada di dalam firman-Mu. Hari ini kami mau belajar menjadi orang yang mendengar Engkau berbicara, dan malam ini hamba juga diberi kesempatan untuk berbicara, menyampaikan apa yang menjadi hasrat hati Tuhan. Pakai seluruh mulut bibir hamba, bahkan hati hamba, pikiran hamba, untuk dipenuhi dengan kebenaran yang Engkau maui, supaya apa yang kami bicarakanlah sesuai dan hasrat hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Engkau karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan ya, saudara-saudari, walaupun kita jumlahnya tidak banyak yang hadir pada malam hari ini, berita malam ini dengan judul Jalan yang Ditetapkan Allah atau God Ordained Way, ya. Jadi kita tahu bahwa Allah kita Allah yang mempunyai satu rencana, dan kita juga tahu bahwa di dalam hidup kita hari ini banyak dari kita juga punya rencana ya, punya tujuan dan sebagainya ya. Tapi hari ini kita belajar bagaimana kita memahami apa yang menjadi rencana Allah, apa juga menjadi tujuan Allah. Jadi memang di dalam kehidupan orang Kristen, banyak orang Kristen yang hanya mengetahui percaya pada Allah, tapi tidak banyak orang Kristen yang mau bertanya apa rencana Allah dalam hidupnya, apa tujuan Allah dalam hidupnya. Hari ini kita sama-sama ya di dalam Filmon Wongso Fellowship ini belajar tentang bagaimana kita mengenal rencana Allah. Kita mengenal rencana Allah, kita juga belajar mengenal tujuan Allah. Di antara rencana dan tujuan Allah ada jalan Allah. Nah, hari ini judulnya berbicara tentang jalan Allah. Jadi sedikit saya mau memberikan satu pendahuluan awal, yaitu bagaimana kita tahu bahwa rencana Allah itu tersembunyi. Kita pada awal-awalnya belum mengerti rencana Allah. Rencana Allah itu adalah rahasia daripada Allah, tersembunyi. Tetapi di dalam Alkitab, Allah mempunyai suatu
wahyu tentang bagaimana rahasia itu disingkapkan. Nah, kita baca ya. Saya sudah tulis di flyer itu. Izinkan saya share screen ya, brothers and sister ya. Silakan, Pak. Sudah kelihatan, saudara-saudari? Sudah, Pak. Kelihatan? Jadi tadi saya sampaikan bahwa Allah mempunyai rencana. Rencana itu adalah satu rahasia yang kita tidak mengerti ya. Tetapi di dalam Alkitab ditulis di Kolose 2 ayat 2, itu Rasul Paulus yang mengatakan supaya hati mereka, Kolose 2 ayat 2, bisa kelihatan ya saudara-saudari ya, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Jadi judul yang saya kasih ke Sister Ayu kemarin, mengenal dan berbagian dengan jalan yang ditetapkan Allah. Jadi ada rahasia Allah. Di sini di Kolose 2 ayat 2, rahasia Allah yaitu Kristus. Dan kita tahu bahwa hari ini dengan jelas bahwa rahasia Allah itu adalah Kristus. Nah, kita lanjutkan di ayat berikutnya. Saya buka di dalam Efesus 3 ya. Kalau nggak salah Efesus 3 ayat 4. Di situ juga berbicara tentang rahasia Kristus ya. Ini Alkitab yang mengatakan demikian ya. Efesus 3 ayat 4. Mungkin saudari Sister Ayu bisa baca. Efesus 3 ayat 4. Sister Ayu bisa baca? Ayat berapa, Pak? Ayat 4 ya. Efesus 3 ayat 4. Tadi saya sudah baca Kolose 2 ayat 2, rahasia Allah adalah Kristus. Tapi di Efesus 3 ayat 4 juga Rasul Paulus menulis, coba tolong dibaca. Efesus 3 ayat 4. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Kita sudah baca 2 ayat, jadi rahasia Allah adalah Kristus, tetapi ada di ayat Efesus 3 ayat 4 mengatakan akan rahasia Kristus. Rahasia Kristus itu siapa? Apa rahasia Kristus? Nah, kita bisa lanjutkan ya. Di dalam Efesus 5 ayat 32, itu rahasia Kristus itu disingkapkan di sini. Di Efesus 3, Efesus 5 ayat 32 ya. Efesus 5 Di ayat Efesus 32. 5 ayat 32. Coba baca, Sister Ayu baca. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi tadi kita sudah baca 3 ayat yang ada kata rahasia ya. Ya saudara-saudari ya. Pertama rahasia Allah adalah Kristus. Kemudian ada rahasia Kristus. Nah di Efesus 5 ayat 32 rahasia ini besar dikatakan. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jemaat itu adalah gereja. Nah sedikit saya mau elaborasi sedikitnya. Ini saya kasih contoh misalnya. Misalnya hari ini Ko Freddy tahu rahasia bahwa harga emas mau naik 100 kali lipat. Wah, kalau Ko Freddy tahu rahasia ini, Ko Freddy borong emas dari sekarang ya. Betul nggak Ko Freddy? Halo Ko Freddy. Mungkin nggak dengar ya. Iya. Sorry, saya tutup mic-nya tadi. Jadi kalau hari ini saya kasih contoh yang sederhana aja ya. Kalau Ko Freddy mengetahui rahasia emas mau naik 100 kali lipat dari harga sekarang, Ko Freddy cepat borong emas. Betul nggak? Iya. Karena mengetahui rahasia itu langsung, wah itu satu hal yang sangat luar biasa. Orang belum tahu rahasia emas mau naik, Ko Freddy sudah tahu, Ko Freddy cepat-cepat beli emas. Betul nggak? Iya. Karena mengetahui rahasia itu lebih dulu. Nah inilah pentingnya kita mengenal satu rahasia.
Misalnya saudara atau brother Hendrik Boon di Atlanta tahu bahwa saham dari perusahaan ini akan naik 200 kali lipat. Buru-buru saudara Hendrik beli saham itu. Betul nggak, saudara Hendrik? Ya, kalau sudah tahu rahasia saham ini mau naik, pasti saudara Hendrik cepat-cepat membeli karena mau cari untung. Betul nggak, saudara Hendrik? Jadi kita hari ini mengenal Kristus itu sebagai rahasia Allah, dan rahasia Kristus Allah jemaat. Kita sudah tahu ini rahasia. Rahasia Kristus itu adalah hubungan Kristus dan jemaat. Dikatakan rahasia itu besar. Nah, inilah satu rahasia di mana tadi ada rencana Allah, tadi saya katakan, kemudian ada tujuan Allah, di tengah-tengahnya ada jalan Allah. Jalan Allah itu rahasianya adalah Kristus. Dan rahasia Kristus adalah jemaat atau gereja. Dan inilah kita mengenal bahwa Allah mempunyai rencana, Allah punya tujuan, tapi di tengah-tengahnya ada pergerakan Allah untuk mendapatkan gereja atau jemaat. Dan hari ini kalau kita kembali ke Alkitab, ya, betapa pentingnya kalau kita mengenal rahasia ini. Tadi saya katakan Ko Freddy kalau tahu harga emas mau naik 100 kali lipat, Ko Freddy langsung beli karena mau dapat untung. Tadi contoh saudara Hendrik atau brother Hendrik tahu ada saham satu perusahaan mau naik 200 kali lipat, cepat-cepat dia beli karena dia mau dapat untung. Hari ini kalau kita tahu rahasia Allah adalah Kristus, mau nggak kita mendapatkan Kristus lebih banyak? Mau nggak kita menikmati Kristus lebih banyak? Nah, saya katakan belum tentu ya. Ya, tadi Ko Freddy kan tahu rahasia emas mau naik, cepat-cepat beli emas supaya dipenuhi dengan mendapat keuntungan dari emas itu yang dia tahu rahasia. Demikian juga saudara Hendrik tahu harga saham mau naik, perusahaan itu dibeli sahamnya sebanyak-banyak dibeli supaya dia dapat untung, dipenuhi dengan keuntungan. Nah, hari ini kalau kita tahu rahasia Allah adalah Kristus, mau kita mendapatkan Kristus lebih banyak? Belum tentu ya. Seperti tadi contoh yang Ko Freddy dapat emas kaya dengan kenaikan harga emas, atau saudara Hendrik dapat saham yang naik tinggi dapat keuntungan tuh. Tapi hari ini kalau kita tahu rahasia Allah adalah Kristus, baik-baiklah kita datang mencari Kristus. Baik-baiklah kita mendengar apa yang Kristus inginkan dalam kehidupan kita hari ini. Nah, kemudian tadi dikatakan rahasia Kristus, hubungan rahasia ini besar, yaitu hubungan Kristus dan jemaat. Nah, Kristus mau mendapatkan kita sebagai gereja. Nah, kita kembali kepada firman yang berikutnya ya, saya sampaikan di dalam Matius ya. Matius 16 ayat 18. Ini adalah perkataan Kristus kepada kita semua hari ini. Matius 16:18 ini adalah betapa punya makna yang dalam ya. Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya waktu itu ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Inilah satu rahasia yang besar. Dikatakan bahwa aku akan mendirikan jemaatku. Ku-nya huruf besar ya, saudara-saudari. Berarti jemaat itu, gereja itu milik siapa? Coba Sister Ayu, kalau di sini Tuhan Yesus berbicara di Matius 16 ayat 18, aku pun berkata, akunya kan huruf besar ya, berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Petrus ini bukan Petrus Simon. Artinya Petrus itu Tuhan sendiri sebagai batu karang itu. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Jemaat itu kan gereja. Ku itu artinya gereja milik siapa? Mungkin Sister Ayu bisa menjawab pertanyaan, jemaatku artinya gereja itu milik siapa? Di sini ku-nya huruf besar berarti gereja itu milik Tuhan. Bukan milik
pendeta A, bukan milik pendeta B, bukan milik pendeta C, atau gembala A, gembala B, gembala C. Gereja itu sebenarnya milik Tuhan. Dan di sini dikatakan alam maut tidak akan menguasainya. Berarti musuh Allah yang membawa manusia jatuh dalam dosa, yang ujung-ujungnya maut itu tidak dapat menguasainya. Jadi gereja tidak bisa dikuasai oleh alam maut. Artinya gereja tidak bisa dikuasai oleh iblis, musuh Allah. Karena gereja adalah milik Kristus. Amin, saudara-saudari. Dan kita baca di ayat 19 ya. Mungkin saya dorong Ko Freddy baca. Bisa nggak Ko Freddy baca Matius 16 ayat 19? Nggak ada Alkitab di saya, Pak, di HP ini. Nggak bisa buka. Kalau gitu, Brother Hendrik bisa baca, Brother Hendrik. Ayat 19. Ayat berapa, Pak? Nah, kalau enggak, Sister Ayu baca. Ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, dan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Amin. Jadi dikatakan kepadamu, artinya kepada gereja. Ya, jemaatku itu milik Tuhan itu. Tuhan bilang, kamulah jemaatku, akan mendirikan jemaatku. Alam maut tidak bisa menguasainya, tapi dikatakan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Jadi gereja itu adalah kerajaan surga. Kunci kerajaan surga. Jadi realitas daripada gereja itu adalah kerajaan surga. Karena diberikan kunci kerajaan surga. Artinya kita bisa masuk dalam kerajaan surga, kuncinya ada di dalam kehidupan gereja. Jadi kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Siapa yang bisa masuk masuk rumah kalau kuncinya nggak ada? Pasti semua tidak bisa masuk ya kalau kuncinya, pintunya ditutup, tidak ada kunci untuk membuka, mana bisa masuk. Makanya kita bersyukur bahwa firman Tuhan malam ini mengingatkan kita semua bahwa betapa ada rahasia Allah adalah Kristus, rahasia Kristus adalah gereja, dan gereja itu dibangun oleh Kristus dan alam maut tidak bisa menguasainya, dan gereja itu milik Kristus, dan kepada gereja diberikan kunci kerajaan surga. Jadi hari ini kalau kita mau masuk dalam kerajaan surga, kita harus menjadi orang yang percaya pada Tuhan, menjadi gereja. Gereja itu boleh saya katakan di sini bukan bangunan fisiknya. Banyak orang Kristen hari ini yang tidak menyadari bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus, yaitu manusia batinianya. Bukan bangunan fisik yang ada seperti ada dinding tembok, ada atap, ada salib, bukan. Gereja itulah manusianya. Jadi betapa pentingnya, inilah jalan yang ditetapkan Allah. Itu Allah, pertama saya sedikit elaborasi ya, bahwa Allah tadi mempunyai rencana dan Allah punya tujuan. Di tengah-tengahnya Allah mau mendapatkan gereja. Inilah jalan yang ditetapkan Allah. Nah, pertanyaannya kepada kita semua hari ini, bagaimana Allah menggenapkan rencana dan tujuan ini? Nah, bagaimana Allah kita bukan Allah yang diam-diam, tapi Allah kita ada Allah yang punya rencana, tetapi dia mau menggenapkan rencana dan tujuan ini, dia perlu datang menjadi manusia di dalam proses namanya inkarnasi. Nah, inilah jalan yang ditetapkan Allah, yaitu dia datang berinkarnasi. Allah yang tak terhampiri, Allah yang tak terbatas, menjadi manusia yang terbatas. Inilah inkarnasi. Dan kita semua yang hadir di dalam Firman Wongso Fellowship ini mengerti proses inkarnasi. Allah menjadi manusia. Kita bisa baca di Yohanes 1 ayat 1, di Yohanes 1 ayat 14, itu jelas mengatakannya. Saya buka aja Yohanes 1 ayat 1 ya. Ini tahap
jalan yang ditetapkan Allah tahap pertama, itu Allah yang dulunya dia adalah Allah, adalah firman itu, Yohanes 1 ayat 1, saya baca Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian kita lanjutkan di Yohanes 1 ayat 14. Kita sudah tahu tadi, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Tetapi di Yohanes 1 ayat 14, firman itu yang tadi adalah Allah telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Allah menjadi manusia. Tadi dikatakan menjadi manusia artinya mengalami proses. Kalau kita membuat roti itu dari tepung, dicampur ini, dicampur itu, mentega dan sebagai air, telur dan sebagai tepung itu bisa menjadi roti. Arti tepung itu mengalami proses menjadi roti. Menjadi manusia berarti Allah mengalami proses. Itu namanya inkarnasi. Dan kita hari ini yang ada di dalam Philmon Wongso Fellowship ini mengerti ya perkara inkarnasi. Allah menjadi manusia. Dan ini adalah tahap pertama Allah berinkarnasi menjadi manusia. Nah, saya mau lanjutkan di dalam proses inkarnasi ini apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, Tuhan Yesus menjadi manusia, hidup 33,5 tahun dalam manusia berbentuk daging, tetapi dalam kehidupannya dia melakukan satu ministry yang bersifat bumia, itu dia pergi kemana-mana menginjili, tetapi dia mencari sekelompok orang untuk bekerja sama dengan dia. Sekelompok orang yang bekerja sama dengan dia ada 12 rasul ya. Pertama-tama dia berada di tepi Danau Galilea, dia mencari sekelompok orang yang sedang menjala ikan. Kita lihat ada Andreas, ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus. Itulah murid-murid pertama yang mau bekerja sama dengan Allah. Itu Allah yang menjadi manusia itu dalam bentuk Tuhan Yesus ya. Inilah proses inkarnasi. Dan selama 3,5 tahun murid-murid itu mengikuti Tuhan Yesus. Kemudian Yesus berkata kepada mereka di kitab Matius ya, bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan akan ditangkap oleh imam-imam kepala, orang-orang Farisi. Dia akan dihukum mati dan dia akan bangkit, dan pada hari ketiga dia bangkit kembali ya. Jadi kita diingatkan di dalam kitab Matius itu Allah mengatakan pada murid-muridnya, 12 murid, bahwa dia harus mati. Tetapi mari kita baca di dalam kitab Matius ya. Saya kutip satu ayat saja dulu. Ada 3 ayat tentang Tuhan Yesus mengingatkan murid-murid 3 kali tentang kematiannya. Tapi saya kembali ke Matius 16, mulai dari ayat, tadi kita sudah baca ayat 18, 19 ya. Nah, kita baca mulai dari ayat 21 sampai dengan 23. Mungkin Sister Ayu kalau leluasa bisa baca. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia.
Amin. Jadi di dalam Matius 16 ayat 21, Tuhan Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, dan di Yerusalem dia akan ditangkap oleh imam-imam kepala, orang tua-tua, orang Farisi itu, ahli-ahli Taurat, dia akan dan nanti dia akan bangkit pada hari ketiga. Inilah jalan Tuhan. Jadi Tuhan harus disalibkan, mati dan bangkit. Inilah jalan Tuhan. Dan kita juga sudah tahu, sudah familiar tentang bagaimana Tuhan harus mati di kayu salib, kemudian pada hari ketiga ia bangkit. Kita semua mengerti ya. Tetapi pada waktu itu, ketika Petrus mendengar pernyataan Tuhan bahwa dia harus mati dan bangkit, Petrus punya respon bagaimana? Responnya Petrus, dia menarik Yesus ke samping dan menegur Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal-hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Artinya Petrus berada di dalam konsep alamiah dia. Dia memikirkan bukan apa yang Tuhan pikirkan. Jadi ada jalan Tuhan, tapi Petrus pakai jalan yang lain. Di mana dia tidak mau mengikuti jalan Tuhan, dia melawan apa yang Tuhan inginkan, jalan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berpaling pada dia di ayat 23, berkata kepada Petrus, "Hanyalah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Padahal di ayat 16 dan 17 tadi di atas, ketika ayat 15 Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Di ayat 15 ya Matius 16. Simon Petrus baru menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Lantas di ayat 17, Yesus berkata kepada Petrus, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga." Padahal di dalam pembicaraan di ayat 17 di atas, Petrus berbicara, bukan dia yang berbicara, tapi Bapa yang di surga yang berbicara, bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Tapi kenapa di ayat 23, Tuhan bilang, "Hanyalah engkau iblis." Artinya, Petrus berada di dalam konsep alamiah dia. Berada di dalam prinsip yang tidak sesuai dengan prinsip Allah. Dia berada di dalam jalan yang berseberangan dengan jalan Allah. Jadi Allah mau mati di kayu salib, dia nggak mau. Nah, siapa yang nggak mau? Kenapa? Petrus dibilang sama Tuhan, "Hanyalah engkau iblis." Berarti ego Petrus atau alamiahnya Petrus itu di dalamnya ada iblis. Jadi kita tahu bahwa di dalam daging kita ada musuh Allah ya, kita sudah baca di kitab Roma ya, pasal 7 itu. Di dalam daging kita ada dosa ya. Jadi dosa atau iblis itu ada dalam daging kita. Jadi ketika kita berada dalam prinsip alamiah kita, dalam kedagingan kita, pikiran kita juga bisa dikuasai oleh si iblis, makanya Tuhan Yesus bicara kepada Petrus, "Hanyalah engkau iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah." Jadi pikiran kita bisa dikuasai oleh iblis nggak? Bisa sekali. Jadi kita bisa baca nanti di Markus ya, Markus 7 ayat 21 dan 22 itu, dari pikiran manusia ada pikiran yang jahat dan sebagainya ya, ada macam-macam itu kejahatan di dalam manusia. Jadi hari ini kita diingatkan di dalam kasus Petrus ini, ketika dia menegur Tuhan, dia tidak mau Tuhan mati di kayu salib, artinya dia berseberangan dengan jalan Tuhan. Nah, artinya Petrus waktu itu belum melihat wahyu tentang Tuhan Yesus perlu mati di kayu salib dengan tujuan untuk membunuh dosa di dalam daging. Nanti kita bisa baca sendiri di di kitab Roma ya. Jadi kalau kita baca di kitab Roma, saya tampilkan aja supaya lebih clear. Di kitab Roma itu saya buka di Roma 8 ayat 3 ya. Mungkin siapa yang bisa baca Roma 8 ayat 3 silakan. Siapa saja boleh. Jangan hanya Sister Ayu saja.
Siapa yang bisa baca di Alkitab? Saya baca Pak Rian. Ya, oke, baca. Saudara Audi. Ya. Roma 8 ayat 28. Ayat 3, ayat 3. Oh, sorry. Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Amin. Jadi Tuhan Yesus perlu ke salib, harus mati di kayu salib untuk membunuh dosa, menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Amin, saudara-saudara. Jadi proses inkarnasi itulah jalan Tuhan, di mana dia menjadi manusia dalam rupa daging, walaupun dagingnya tidak berdosa, tetapi untuk menghukum dosa di dalam daging, yang tadi kita baca di Roma 8 ayat 3. Jadi connect ya firman Tuhan. Tetapi karena Petrus dia tidak mengerti jalan Tuhan, dia melawan jalan Tuhan, maka Tuhan bilang, "Nyala engkau iblis," karena iblis mau dibunuh di atas kayu salib. Iblis yang ada di dalam daging, dosa itu dalam daging itu mau dibunuh melalui kematian Tuhan, makanya iblis nggak mau. Jadi kadang-kadang kita juga dipakai oleh iblis ya, seperti Petrus ya, pakai opini kita, pakai alamiah kita pikir kita benar, ternyata kita pakai kedagingan kita. Makanya ketika pengalaman Abraham itu, dia dijanjikan oleh Tuhan melalui istrinya Sarah yang walaupun sudah usia yang sudah tua, sudah mati haid, menurut pemikiran mereka tidak mungkin ya saya sudah mati haid bisa punya anak yang namanya Ishak. Ya, Abraham itu ya. Makanya pakai konsep alamiah mereka, pakai kedagingan mereka, cara manusia yang bersifat daging itu, akhirnya Sarah menyodorkan dia punya dia punya pembantu itu, Hagar itu dikasih ke suaminya, akhirnya lahirlah Ismail ya. Nah, makanya setelah itu Tuhan tidak berkenan kepada cara manusia, akhirnya Tuhan memerintah Abraham untuk sunat. Sunat itu artinya memotong kedagingan. Dagingnya harus dipotong atau dibunuh. Nah, itu melambangkan juga kematian Tuhan di atas kayu salib. Nah, kita bersyukur bahwa jalan Tuhan yaitu Tuhan harus berinkarnasi, menempuh hidup 33,5 tahun, kemudian dia harus mati di kayu salib untuk apa? Untuk membunuh dosa di dalam daging. Saya juga pernah sampaikan di dalam pembicaraan saya sebelumnya, ada 7 perkara negatif yang dibereskan Tuhan di atas kayu salib. Pertama itu adalah dosa, juga dosa-dosa kita, dunia, dosa-dosa kita, dosa guru besar dan dosa-dosa kita, dosa daging dunia, manusia lama kita. Jadi saya ulang, dosa tadi, daging, dunia, triple D ya, triple satan ini. Dosa, daging, dunia. Kemudian yang 4, manusia lama kita juga dibereskan. Kemudian yang kelima, ciptaan lama juga dibereskan. Keenam adalah hukum Taurat digenapi. Ketujuh, iblis dibunuh di atas kayu salib. Saya juga sudah pernah sampaikan ayat-ayatnya. Mungkin ada yang sudah pernah catatnya. Jadi inilah pekerjaan Tuhan, jalan Tuhan, dia berinkarnasi untuk menuju ke salib, untuk membereskan perkara manusia yang jatuh dalam dosa. Mungkin saudara Adi bisa baca di dalam Roma 8, di Roma 8 ayat 2, di atasnya coba. Tadi Roma 8 ayat 3, coba baca yang di atas. Kalau nggak leluasa saya baca ya. Roma 8 ayat 2, roh yang memberi hidup, atau roh yang memberi zoe ini, telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi Tuhan waktu dia bangkit, dia menjadi ruh. Jadi kita ingat ya,
Jadi ini proses di mana jalan Tuhan pertama dia berinkarnasi, dia harus mati, tapi ketika Tuhan bangkit, dia menjadi roh. Nah, kita bisa baca ya, di dalam kitab Yohanes 20 ayat 22, pada hari pertama Tuhan setelah bangkit itu, dia naik ke loteng Yerusalem. Ketika itu murid-murid ketakutan, mereka di atas loteng Yerusalem. Tuhan menghembuskan Roh Kudus ya, itu dia sudah menjadi roh. Jadi sebelum itu saya ajak saudara-saudari baca dulu ya. 1 Korintus 15 ayat 45 khusus yang B. Oke, kita bacanya 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Artinya ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit, dia menjadi roh. Nah itu kita bisa baca waktu Tuhan Yesus bangkit di dalam Yohanes 20 ayat 22 ya. Yohanes 20 ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi ini kan cerita Tuhan Yesus sudah dalam tubuh kebangkitan, tubuh yang mulia, dia bisa tembus dinding itu, pintu yang terkunci. Di situ di ayat 20, ayat 19 mengatakan ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan inilah setelah itu Tuhan Yesus menghembuskan Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus waktu bangkit dia menjadi roh. Nah inilah jalan Tuhan. Jadi pertama tadi dia berinkarnasi jadi manusia dalam wujud manusia yang berupa daging. Walaupun daging tidak berdosa, tapi dia harus mati dan bangkit. Waktu dia bangkit dia menjadi roh. Nah inilah proses yang kedua namanya inklusi. Tadi saya sudah katakan bahwa ada jalan Tuhan, ada berinkarnasi, tapi dia hidup 3,5 tahun, kemudian dia harus mati dan bangkit. Waktu dia bangkit, dia menjadi roh, dia masuk ke dalam manusia. Ini namanya proses jalan yang kedua, namanya inklusi. Jadi Tuhan berhuni di dalam kita. Tadi kita sudah baca di Yohanes 20 ayat 22 ya. Dan kita juga bisa baca di 1 Korintus 3 ayat 16 ya. Tadi kita baca bersama. Mungkin siapa yang bisa baca ya. 1 Korintus 3 ayat 16. Sister Ayu bisa baca. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Amin. Banyak orang Kristen tidak mengerti ini. Makanya Rasul Paulus menulis mulai dengan tidak tahukah. Tidak tahukah kamu? Banyak orang tidak sadar bahwa roh Allah diam di dalam kita. Kita adalah bait Allah. Jadi ini proses yang kedua, jalan Allah itu. Setelah dia berinkarnasi, dia harus hidup 3,5 tahun, dia mati, dan waktu dia bangkit, dia menjadi roh. Roh pemberi hidup tadi, atau roh pemberi hayat, atau pemberi joy. Dan roh ini berdiam di dalam manusia. Jadi manusia kita ini adalah bait Allah. Makanya Rasul Paulus bilang, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Kalau diam itu berarti Allah bertempat tinggal di dalam kita. Inilah proses yang kedua, jalan Allah, yaitu Allah berinklusi. Tadi dia berinkarnasi, kemudian dia berinklusi, tinggal di dalam manusia. Nah, beberapa waktu lalu kita sudah bahas ya tentang bagaimana ada hukum Taurat yang masih di luar kita, yang ditulis di loh batu, tapi Allah yang berhuni dalam kita itu dia membawa hukumnya. Hukum Allah itu
sudah ditulis di dalam batin kita, di dalam akal budi kita. Kita sudah baca ya itu. Kita bisa baca di dalam Ibrani ya. Juga ini kalau nggak salah Ibrani juga ditulis oleh seorang Rasul Paulus ya. Di sini juga dikatakan. Ibrani 8 ayat 10. Ya, saya baca ya Ibrani 8:10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menulisnya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat. Jadi Allah berdiam dalam kita. Jadi Allah yang berdiam di dalam kita, dia membawa peraturan atau hukum-hukumnya di dalam kita. Jadi ada hukum Taurat yang masih di luar kita, yang ada 10 hukum Taurat itu, ada the 10 of commandment tadi, tetapi hukum ini diri Allah sendiri berhuni di dalam hati kita, di dalam akal budi kita. Artinya Allah berinklusi tinggal dalam kita. Dia membawa satu konstitusi atau undang-undang atau hukum yang ditulis di dalam hati kita. Makanya di dalam kehidupan kita hari ini, kita perlu tunduk dan taat pada hukum Allah. Itu di mana Allah telah menggenapkan hukum Taurat. Kita bisa masih ingat ya, ketika hukum Taurat mengatakan kalau kamu berzina, kamu berdosa ya. Tapi Tuhan Yesus menggenapkan hukum Taurat itu ketika engkau melihat seseorang dalam matamu dan engkau berkeinginan dalam hatimu, engkau sudah berzina dalam hati. Jadi hukum Tuhan itu lebih tinggi dari hukum Taurat. Hukum Taurat melakukan berzina baru berdosa. Tapi hukum Tuhan itu yang berhuni dalam hati kita tadi, Allah yang berhuni dalam hati kita, dia punya hukum yang lebih tinggi. Kamu melihat seseorang, kamu ingin dalam hatimu, kamu sudah berzina dalam hati. Mana lebih sulit, ikut hukum Taurat atau ikut hukum Tuhan? Lebih sulit ikut hukum Tuhan. Kalau hukum Taurat harus melakukan berzina dulu, perbuatan zina itu baru dosa. Tapi kita banyak melihat seorang perempuan atau seorang perempuan melihat seorang laki-laki, dia ingin dalam hatinya, dia sudah berzina. Jadi inilah hukum yang tertinggi dalam kehidupan kita, itu Tuhan sendiri sebagai kepala kita. Tuhan sendiri sebagai raja kita. Tuhan yang menjadi otoritas tertinggi dalam hidup kita. Makanya ketika kita melihat ini, inilah proses jalan Tuhan yang kedua, Tuhan berinklusi dalam kita. Makanya Tuhan berkata kepada murid-muridnya di dalam kitab Matius, ya. Saya kembali ke Matius ya. Ini ayat-ayat yang penting untuk kita ingat. Di Matius 16 ayat 24. Di sini kita melihat bahwa kalau kita hari ini mau mengikuti Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan. Di sini dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi inilah jalan Tuhan. Gampang nggak ikut Tuhan? Menyangkal diri. Menyangkal diri itu menyangkal ego kita. Artinya diri kita bukan menjadi sentral. Yang menjadi sentral adalah Tuhan. Kita harus diabaikan. Menyangkal diri artinya kita menyangkal kepentingan diri kita, menyangkal ego kita, menyangkal opini-opini kita, menyangkal segala sesuatu yang bersandar pada diri kita sendiri, yang di dalamnya ada dosa dan di dalam daging kita ada dosa, itu tidak sesuai dengan kehendak hati Allah. Makanya tadi di dalam ayat 23, Tuhan Yesus bilang sama Petrus, hanyalah engkau iblis, karena dia pakai cara dia sendiri, pakai egonya sendiri, pakai konsep alamiahnya sendiri. Maka Tuhan bilang di ayat 24, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus ikut jalan saya. Itu jalan Tuhan, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Dan menyangkal diri
Berarti yang positifnya membiarkan Tuhan menjadi pusat. Tuhan menjadi sumber segala sesuatu kita, bukan kita lagi. Karena kita ini adalah orang berdosa. Dan hari ini kalau kita menjadi umatnya atau menjadi jemaatnya, harus menyangkal diri. Tidak boleh menyombongkan diri, tidak boleh membela diri, tidak boleh membesarkan diri, bersandar pada diri sendiri, tidak boleh. Itulah syarat jalan yang Tuhan tetapkan. Dan kedua, kita harus memikul salib. Nah, memikul salib punya makna yang dalam. Ya. Salib itu bukan hanya untuk menderita, tapi salib juga untuk pengakhiran. Pengakhiran apa? Pengakhiran hal-hal yang negatif di dalam kita. Karena ketika Tuhan mati di kayu salib, tadi saya sudah singgung, dia membereskan 7 perkara negatif di dalam kita. Tapi dia menyuplai kita sebagai zoe atau sebagai hakikinya ke dalam kita sebagai hayatnya. Supaya kita bisa dipenuhi dengan zoe itu atau hakiki Allah. Di dalam hakiki Allah ada hakikat Allah, ada sifat-sifat Allah yang perlu kita serap, yang perlu kita dipenuhi dalam kita supaya kita diperbarui. Jadi manusia-manusia yang dipenuhi dengan sifat-sifat Allah. Itulah jemaat Tuhan yang Tuhan inginkan. Tetapi dalam hidup kita, banyak kita mengekspresikan siapa? Sifat Allah atau sifat yang dari musuh Allah. Nah, kalau kita mengekspresikan musuh Allah punya sifat, artinya kita belum bertumbuh. Artinya kita belum dipenuhi dengan sifat Allah. Belum dipenuhi dengan zoe atau hayat Allah itu. Atau belum dipenuhi dengan hakikat Allah sendiri. Apa adanya Allah itu belum terpenuhi dalam kita. Sehingga kita masih bisa diganggu oleh iblis, jadi alam maut masih bisa mengganggu kita. Dan kita tahu bahwa alam maut itu sumbernya dari siapa? Iblis. Nah, ada sumber iblis itu dalam maut, tapi ada produk-produk maut yang sering kita tampilkan. Contohnya apa? Banyak sekali. Kita suka marah-marah, itu adalah produk-produk maut yang datangnya dari iblis yang punya sifatnya seperti itu. Kita suka menipu, kita suka berdusta, itulah produk-produk maut. Kita suka berzina, kita suka menginginkan orang punya barang, kita serakah, kita tamak, banyak kita suka benci, kita tidak mau memaafkan, itu produk-produk yang datang dari sifat-sifat musuh Allah. Nah, kalau kita mau menjadi jemaat milik Tuhan, ya kita harus dipenuhi dengan Tuhan. Artinya kita membiarkan Tuhan memenuhi kita. Inilah prinsip Allah mau menggarapkan diri dalam kita, Allah mau menyusun dirinya dalam kita, Allah bahkan tinggal di dalam kita, membawa dirinya sendiri dan sifat-sifatnya, supaya kita dipenuhi dan diperbaharui dengan Allah. Supaya kita menjadi serupa dengan Allah. Tadi kebetulan Saudara Audi mau baca Roma 8 ayat yang 28, 29, 30 itu. Kalau kita baca di ayat 29, 30, kita mau dibawa masuk sampai dalam kemuliaan Allah. Tapi sebelum masuk dalam kemuliaan Allah, kita mau diserupakan dulu dengan Allah. Nah, kita bersyukur bahwa jalan yang pertama tadi adalah inkarnasi, Tuhan Yesus mati dan bangkit, dia menjadi roh, roh kudus itu atau roh itu berhuni di dalam kita. Tinggal dalam kita, itulah jalan yang kedua namanya inklusi. Nah, kita bersyukur nggak Allah berhuni dalam kita? Mestinya kita bersuka cita. Ketika saya membaca tentang bagaimana di dalam perjanjian lama ada Nabi Samuel, ada orang-orang yang hidupnya mendengar Allah berbicara, kita melihat pengalaman Samuel. Ya. Tuhan berbicara langsung secara audible kepada dia. Waktu itu dia masih kecil, Tuhan berbicara, dia datang ke Imam Eli yang merawat dia di Shilo itu. Nah, dia bilang, apakah Imam Eli pemanggil saya? Bapak manggil saya? Tidak. Ternyata Allah berbicara dengan dia. Tapi waktu Allah berbicara itu Allah masih di luar dia. Tapi hari ini Allah juga berbicara kepada kita semua. Karena Allah berhuni di dalam kita, dia sangat dekat dengan kita. Mau nggak kita mendengarkan Allah berbicara? Nah, kalau kita mau, kita perlu membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu,
semuanya ada Allah berbicara. Tapi juga jangan lupa ada setan juga berbicara di situ. Kita masih ingat di kejadiannya ketika Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden. Allah yang berbicara, tapi tiba-tiba datang iblis berbicara juga. Jadi dalam hidup kita hari ini ada Allah di dalam kita yang berbicara. Dan dia terus menerus beroperasi dalam kita. Allah yang hidup di dalam kita. Maka Rasul Paulus bilang di dalam Galatia 2 ayat 19-20, aku telah disalibkan bersama Kristus. Ya, aku telah mati untuk hukum Taurat. Aku telah disalibkan bersama Kristus. Namun aku hidup, tapi yang hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging, hidup di dalam iman. Itu di dalam anak Allah yang telah menyerahkan dirinya padaku. Jadi dia memperhidupkan Allah dalam hidupnya. Inilah kehidupan orang Kristen yang normal. Itu dia tahu bahwa Allah di dalam dia, Allah tinggal di dalam dia, maka dia mau memperhidupkan Allah. Bukan lagi dia yang hidup. Bukan dirinya yang lama yang hidup, tapi aku yang sudah dilahirkan kembali menjadi manusia baru itu yang hidup. Makanya kita baca saja ayatnya ya di Galatia ya, supaya kita lebih paham. Jadi Allah berhuni dalam kita tujuannya apa? Supaya Allah tuh terekspresi atau kita mengekspresikan Allah dalam hidup kita. Bukan mengekspresikan yang bukan dari Allah, tapi dalam hidup kita hari-hari ini banyak orang Kristen yang lebih banyak mengekspresikan sifat apa? Sifat Allah atau sifat dari musuh Allah. Nah, kita bisa tanya kepada pengalaman kita masing-masing ya. Banyak dari kita memperhidupkan Allah atau memperhidupkan musuh Allah. Mungkin Sister Ayu baca Galatia 2 ayat 19 dan 20. Kedengaran nggak nih Sister Ayu? Nggak kedengaran ya? Kalau nggak kedengaran, saya baca saja ya. Di Galatia 2 ayat 19, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, telah hidup oleh iman dalam anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi artinya, ketika Tuhan berinklusi, tinggal di dalam kita sebagai bait Allah, kita harus memperhidupkan Allah yang di dalam kita. Artinya kita menampilkan segala apa yang Allah hendaki atau sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan sebaliknya, karena kita sudah disalibkan. Jadi aku yang lama sudah disalibkan bersama Kristus. Tapi aku yang baru hidup. Hidup berdasarkan Allah yang tinggal dalam kita, hidup bersama Allah dalam kita. Artinya kita menampilkan Allah dalam kehidupan kita, dalam perilaku kita sehari-hari. Sehingga ketika orang melihat kita mengekspresikan atau menampilkan Allah, Allah melihat Kristus tertampil. Itulah jemaatku. Itulah rahasia Allah adalah Kristus, rahasia Kristus adalah jemaat. Makanya jemaat itu harus dipenuhi dengan Kristus. Dipenuhi juga dengan sifat-sifat Kristus. Tapi banyak dari orang Kristen hari ini tidak sadar bahwa Allah berhuni dalam hatinya. Nah, kita sudah pernah saya singgung juga di Efesus ya. Di Efesus pasal 3 ayat 17 ya. Kita baca saja biar clear. Saya sudah berapa kali ini singgung ayat ini. Efesus 3 ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi Kristus yang di dalam kita ini, diam di dalam kita ini, di dalam hati kita ini mempunyai sifat. Sifat Kristus adalah kasih. Jadi kita harus berakar atau menyerap dia di dalam kasihnya. Jadi bukan kasih alamiah yang kita serap dari Kristus, tapi kasih agape.
atau kasih ilahi, kasih Allah. Kasih Allah itu tak terbatas, kasih Allah itu tak berubah, kasih Allah itu luas tak terbatas. Tapi kasih manusia sangat terbatas. Jadi hari ini kita bersyukur bahwa jalan Allah yang pertama adalah inkarnasi, kemudian melalui inkarnasi dia mencari sekelompok orang untuk bekerja sama dengan dia menjadi murid-muridnya, kemudian dia harus mati dan bangkit, kemudian dia menjadi roh, nah tinggal di dalam kita, juga di dalam murid-muridnya waktu itu. Nah inilah gereja. Tadi rahasia Allah itu adalah jemaat. Rahasia Allah ada Kristus, rahasia Kristus adalah hubungan rahasia ini besar ada antara Kristus dan jemaat. Jadi Kristus dan jemaat ini suatu hal yang sangat wahyu yang sangat tinggi dan dalam. Jadi Allah mau menggarapkan diri dalam kita, kita menjadi gereja. Nah kemudian ada proses jalan yang ketiga supaya Allah bisa menggenapkan tujuannya, Allah mengintensifikasikan dirinya. Jadi saya ulang ya. Jadi yang pertama Allah berinkarnasi, kedua Allah berinklusi, ketiga Allah mengintensifikasikan dirinya menjadi 7 roh. Allah itu satu roh, tapi dia mengintensifikasikan artinya melipat gandakan kekuatannya menjadi 7 roh. Tapi bukan dia menjadi 7 roh ya, tapi menggandakan kekuatannya menjadi seolah-olah 7 roh. Yang kita bisa baca ya. Ini proses yang ketiga jalan Allah ya. Jadi kita baca di Wahyu ya. Tapi karena kitab Wahyu ini kan adalah suatu kitab yang banyak dengan perumpamaan, jadi kita boleh dengan di dalam roh untuk membaca ini baik-baik maknanya ya. Wahyu 1 ayat 4. Di sini dikatakan dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan ada, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tatahnya. Jadi Allah itu tadi satu roh sebenarnya. Jadi Roh Kudus itu satu ya. Tapi menjadi di sini dikatakan ketujuh roh ini bukan Allah menjadi 7 roh ya, tapi dia mengintensifikasikan dirinya menjadi kekuatan seperti 7 roh. Jadi untuk apa? Untuk mendapatkan gereja. Gereja yang merosot itu supaya gereja bisa menang. Makanya mendapatkan gereja pemenang itu dia perlu melipat gandakan atau mengintensifikasikan menjadi 7 roh ganda. Nah, kita bisa baca lagi di Wahyu 4 ayat 5. Itu juga berbicara tentang 7 roh. Nah, dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Jadi Allah mengintensifikasikan dirinya. Melipat gandakan kekuatannya. Supaya apa? Mendapatkan gereja pemenang. Nah, kita bisa baca juga di Wahyu pasal 5 ayat 6 ya. Itu juga ada 7 mata di situ diganti. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Nah, memang di kitab Wahyu ini Tuhan Yesus diilustrasikan seperti seekor anak domba. Siapa anak domba itu? Bukan anak domba yang ada ekornya ya, saudara-saudari. Tapi seekor anak domba itu artinya Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, yang telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi Allah sedang melipat gandakan roh, mengintensifikasikan dirinya menjadi 7 roh, diperkuat 7 kali lipat, supaya untuk mendapatkan apa? Gereja pemenang. Nah, hari ini rahasia Allah itu adalah Kristus. Rahasia Kristus adalah gereja. Dan gereja ini merosot, makanya gereja harus dikuatkan kembali. Makanya untuk menguatkan gereja, Allah harus mati di kayu salib. Tadi dikatakan, hai Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak bisa menguasainya. Bahasa Inggrisnya tidak dibilang alam maut. Pintu alam maut. Mungkin Saudara Hendrik lebih mengerti yang di dalam
bahasa Inggrisnya. Di situ pintu alam maut dikatakan. Gates, pintu-pintu alam maut tidak bisa masuk. Artinya di dalam kita menjadi gereja, kita adalah orang yang kalau sudah bertumbuh di dalam dipenuhi dengan Allah, ya kita tidak bisa disentuh oleh iblis. Artinya iblis sulit mengganggu kita kalau kita sudah bertumbuh. Tapi kalau kita belum bertumbuh, belum dipenuhi dengan sifat Allah, belum dikuasai oleh Allah, kita gampang dipengaruhi. Makanya bukan mudah ya, tadi saya katakannya. Tuhan Yesus bilang kalau mau ikut aku, kamu harus menyangkal diri. Menyangkal diri atau kita tidak lagi menggunakan diri kita, opini kita, konsep kita lagi. Kamu harus memikul salib. Artinya salib Kristus itu untuk membunuh semua hal-hal negatif dalam kita. Nah, secara fakta objektif, Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib. Tetapi secara subjektif kita harus membiarkan Tuhan beroperasi di dalam batin kita, di dalam akal budi kita, di dalam pikiran kita, di dalam emosi kita, di dalam tekad atau keinginan kita, untuk Tuhan yang beroperasi dengan salibnya untuk membunuh semua hal-hal negatif secara subjektif dalam hidup kita. Nah, hari ini kita diingatkan di dalam proses yang ketiga. Tadi saya ingatkan proses pertama inkarnasi, kedua dia berinklusi, ketiga dia mengintensifikasikan diri untuk mendapatkan gereja pemenang. Maka di Wahyu pasal 1 tadi dia menjadi 7 roh ganda atau mengintensifikasikan dirinya, tapi di Wahyu 2 dan 3 itu berbicara tentang gereja pemenang. Wahyu pasal 2 percaya ayat 7 ya dikatakan. Ini kan tentang pemenang. Siapa bertelinga? Hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan roh. Roh huruf besar itu roh di dalam kita ya. Kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus. Di sini kalau kita baca lebih lanjut, ada ayat 11 juga. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat. Barang siapa menang, ia akan menderita, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jadi ini Tuhan berbicara kepada 7 gereja ya. 7 gereja yang merosot ini hanya satu gereja yang Tuhan puji, yaitu gereja Philadelphia. Tapi yang lain semua Tuhan bilang kamu harus bertobat, kecuali gereja di Smyrna. Gereja di Smyrna itu gereja yang menderita dianiaya oleh iblis, gereja diganggu terus sama iblis, tapi mereka tidak Tuhan puji dan Tuhan tidak suruh bertobat. Tapi yang lain di gereja di Efesus, gereja di Pergamus, gereja di Tiatira, di Sardis, di Laodikia, semua Tuhan suruh bertobat. Dan ini berbicara tentang di dalam Tuhan mengintensifikasikan diri menjadi 7 roh ganda itu, bukan berarti menjadi 7 roh, tapi dia menjadi kekuatan ganda itu untuk mendapatkan gereja pemenang. Nah ini Tuhan berbicara di dalam Wahyu 2 dan 3 ini tentang ada 7 kali tentang pemenang. Nah, kita harus bersyukur bahwa hari ini kita berada menjadi anggota tubuh Kristus, menjadi gereja. Tapi apakah kita sudah menang terhadap produk-produk maut? Kita harus belajar menang di dalam perkara kecil, pernah saya bicarakan. Misalnya kita suka marah-marah, ya, apakah kita bisa menang dari perkara suka marah-marah? Nah, kalau kita sudah mau menjadi pemenang bersama Tuhan, di dalam kerajaan Tuhan tidak ada lagi sifat musuh Allah yang tertampil, hanya sifat Allah yang tertampil. Yang kita suka marah-marah, kita suka benci, suka nipu, dusta, dan sebagainya, itu sudah tidak boleh. Maka kita harus berlatih menang di dalam perkara kecil yang kita hidup hari ini, baru kita bisa menang dalam perkara besar. Kita perlu setia di dalam perkara kecil, baru bisa setia dalam perkara besar. Nah, ini perkara kehidupan ya. Nah, jadi kita sudah baca di sini di Wahyu 2 ayat 17. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang kepadanya akan kuberikan mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengenalui dia akan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru dan yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Ini Tuhan berbicara tentang pemenang.
Nah, kita bersyukur kalau kita mau menjadi pemenang hari ini, kita harus membiarkan Tuhan memenuhi kita dengan segala kekayaan sifat-sifatnya, dengan kuasanya, dengan segala apa yang dia inginkan, dan kita harus taat dan setia pada dia. Di dalam segala perkara, termasuk ketika kita mau berbicara. Maka Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi 4 ayat 13 ini pengalaman seorang Rasul Paulus. Saya bacakan saja ya. Di sini di Filipi 4 ayat 13 itu Rasul Paulus berbicara tentang bagaimana dia dalam kehidupannya walaupun dia lapar, kenyang atau berkelimpahan atau tidak berkelimpahan, yang di ayat 10, 11, 12 itu dia mengatakan aku sangat bersukacita dalam Tuhan, akhirnya pikiran dan perasaan bertumbuh kembali untuk aku, memang selalu ada perhatianmu tapi tidak ada kesempatan bagimu. Perkataan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Dan dikatakan di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Artinya, kalau kita mau menjadi pemenang hari ini, perkara apapun yang kita hadapi harus ditanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan padaku. Contohnya, aplikasinya bagaimana? Misalnya, kita mau berbicara kepada istri kita, atau suami kita, atau abang kita, adik kita, kadang-kadang pembicaraan kita menyakiti hati orang. Nah, supaya kita bisa berbicara sesuai dengan hasrat Allah, kita harus kembali ke dalam roh. Kita harus kembali ke dalam roh. Di dalam roh kita ada roh Allah. Allah yang berhuni dalam hati kita itu, di dalam roh kita itu, Allah yang punya kehendak, Allah punya tujuan, Allah punya rencana, punya jalan, punya tujuan. Supaya kita mengekspresikan dia. Nah, kalau kita mau berbicara, kita tidak dipimpin oleh Allah, kita bicara seenak perut kita bisa menyandung orang. Kita bisa menyakiti hati orang. Termasuk kata-kata kotor kita maki-maki orang. Nah, ini adalah satu aplikasi yang sering kita lakukan. Kita tidak memperhatikan. Perkara berbicara juga harus berbicara menurut kehendak Tuhan, menurut kekuatan yang Tuhan berikan pada kita, kekuatan yang positif. Tapi seringkali kita berbicara dengan hal-hal yang mengejek orang, maki-maki orang. Itu artinya kita mengekspresikan sifat Allah atau sifat daripada musuh Allah atau maut. Nah, itulah yang tadi saya katakan, ada maut, ada produk maut. Produk maut itu aspek-aspek sifat-sifat dari si musuh Allah yang sering kita tampilkan dalam hidup kita. Artinya hari ini kita harus melihat ada rencana Allah, ada tujuan Allah, ada jalan yang ditetapkan Allah. Kita perlu mengenal jalan yang ditetapkan Allah, dan kita perlu berbagian di dalam jalan yang Allah tetapkan ini. Itu di mana Tuhan sudah mati, berinkarnasi, dia mati di kayu salib. Kita juga perlu mati. Makanya tadi Rasul Paulus bilang di Galatia 2 ayat 19-20, aku telah disalibkan bersama Kristus. Berarti aku juga sudah mati. Aku yang lama sudah mati. Tapi aku yang baru hidup. Tapi aku hidup bukan sendiri lagi. Tapi hidup bersama Kristus yang di dalamku. Artinya kita memperhidupkan Kristus dalam hidup kita. Artinya kita mengekspresikan sifat-sifat Kristus. Kita menjadi orang-orang yang menjadi wakil daripada otoritas Tuhan untuk mengekspresikan Kristus, untuk mengalahkan musuh Allah. Bagaimana kita mengalahkan musuh Allah kalau kita tidak menggunakan Kristus yang adalah kekuatan kita tadi, Filipi 4:13. Nah, musuh Allah selalu mengganggu apa? Mengganggu pikiran kita, mengganggu emosi kita, mengganggu kehendak kita, keinginan kita. Banyak orang pikirannya bukan mengasihi Allah, tapi pikirannya mengasihi dunia. Yang Allah suka, dia tidak suka. Itu emosinya. Emosinya untuk mengasihi atau membenci. Mestinya dia mengasihi Allah, tapi dia lebih mengasihi yang bukan dari Allah.
Yang Allah suka dia tidak kasihi, dia tidak suka. Yang Allah benci malah dia suka. Nah, ini masalah di dalam pikiran kita, masalah di dalam emosi kita, dan keinginan kita. Pikiran kita untuk memahami Allah, untuk mengenal Allah, emosi kita untuk mengasihi Allah, membenci musuh Allah, dan tekad kita untuk memilih Allah. Nah, hari ini banyak orang Kristen sudah menjadi orang Kristen, sudah menjadi orang percaya, tapi pikirannya apakah dia mengenal Allah, mengenal rencana Allah, mengenal jalan Allah, mengenal tujuan Allah? Belum tentu. Nah, pikirannya dia hanya lebih mengasihi yang bukan dari Allah, di dunia. Makanya banyak orang yang mengejar harta, mengejar tahta, akhirnya mengejar wanita, 3 ya. Ini aspek negatif. Jadi pikiran kita harus tertuju kepada Allah. Nah, mengenal Allah, mengenal rencana Allah, mengenal tujuan Allah, dan jangan lupa kita harus berbagian di dalam rencana dan berada di dalam jalan Allah, yang tadi kita harus menyangkal diri, memikul salib tadi, ya baru bisa ikut Kristus, bahkan kehilangan nyawa kita. Ya, ayat 25-26 itu. Matius 16 ayat 26. Kamu harus, kalau mau ikut aku, kamu harus rela kehilangan nyawamu. Nah, banyak orang Kristen yang tidak rela, ya. Yang nyawanya, jiwanya dipakai untuk kesenangan dunia. Jadi bukan untuk menyukakan Kristus. Nah, tadi kita sudah lihat tadi ada 3 tahap, itu inkarnasi, ada inklusi, ada yang ketiga adalah intensifikasi. Mau nggak kita bekerja sama dengan Allah? Bekerja sama dengan jalan Allah? Bekerja sama dengan tujuan Allah supaya kita menjadi pemenang. Maka Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 9 kalau nggak salah, atau 1 Korintus. 1 Korintus ya. 1 Korintus 9 ayat 24. Ini saya tutup dengan 3 ayatnya. Di sini di ayat 24 sampai dengan ayat 26. Mungkin yang lain bisa baca nggak ya? 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 26. Siapa yang bisa baca? Sister Ayu silakan. 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Amin. Ayat 25. Ayat 5, ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. 27. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Amin. Jadi kita diingatkan kalau kita mau menjadi pemenang, Rasul Paulus mengilustrasikan bahwa kita ini ada dalam gelanggang pertandingan. Orang bertanding untuk mendapat apa? Menjadi juara, menjadi pemenang. Maka dia katakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta, kita ini semua peserta yang turut berlari. Tapi kalau kita jalan-jalan santai, nggak berlari, mana bisa jadi pemenang. Maka tadi Allah berinkarnasi, Allah berinklusi tinggal dalam kita, dia mengintensifikasikan dirinya untuk apa? Supaya mendapatkan pemenang. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Jadi artinya pemenang itu tidak banyak. Bukan semua menjadi pemenang. Karena yang berlari yang sungguh-sungguh dia menjadi juara 1, juara 2, juara 3, sampai 10, dan sebagainya. Tapi yang paling terakhir ya dia bukan jadi mendapat medali emas. Makanya dikatakan di sini,
Tadi saya katakan kita harus mengenal rencana Allah, tujuan Allah, jalan Allah, tapi kita harus mengambil bagian, berbagian di dalam rencana, jalan, dan tujuan Allah. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, nah kalau kita tidak mengambil bagian dalam pertandingan, tidak turut, mana bisa kita jadi pemenang? Tetapi kalau mau bertanding dalam pertandingan itu, kita harus menyangkal diri kita atau menguasai dirinya dalam segala hal. Jangan diri kita yang menjadi yang nomor satu, tapi Kristus menjadi yang utama. Kristus menjadi sentral. Apakah kita memuaskan diri kita atau memuaskan Kristus? Nah, itu masing-masing ya. Seringkali kita lebih banyak memperhatikan sayang diri. Semua sentralitasnya ke kita, bukan Kristus sebagai sentral kita. Kalau kita tidak bisa mengendalikan ego kita, seperti tadi Petrus ya, Tuhan bilang, hanyalah engkau iblis, karena dia berada dalam egonya. Nah, dia punya kepentingan yang dia pikirkan, tapi dia tidak memikirkan kepentingan atau jalan atau tujuan Allah. Allah harus mati di kayu salib supaya membunuh banyak perkara negatif dalam manusia. Itulah jalan Allah. Tapi dia pakai cara dia. Jadi ini Rasul Paulus mengingatkan pada kita, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana. Kalau orang lomba hari ini, dia dapat mahkota yang fana, bisa rusak mahkotanya. Medali emasnya bisa rusak. Tapi kita, menjadi anggota tubuh Kristus berlari, kita memperoleh mahkota yang abadi, yang kekal. Itulah pemenang. Dan waktu kita berlomba itu bukan tanpa tujuan. Bukan seperti petinju yang sembarangan memukul. Tapi tujuannya adalah untuk menjadi pemenang. Dan Rasul Paulus mengingatkan kita, dia berlatih dalam menguasai seluruh tubuhnya, kehidupannya, dan ketika dia memberitakan Injil kepada orang, jangan sampai dia ditolak. Rasul Paulus sendiri mengatakan di dalam ayat 16 ya, ayat 17 ya. Nah, ini saya baca saja ya. Di ayat 16, 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Inilah kehidupan Rasul Paulus. Memberitakan Injil supaya orang bisa percaya Tuhan dan bisa diselamatkan, menerima Tuhan. Orang bisa dibaptis, dilahirkan kembali. Tapi setelah itu, dia juga harus merawat, mengasuh, dan mendidik orang. Supaya orang bertumbuh menjadi orang yang dipenuhi dengan Kristus. Dipenuhi dengan Allah, dipenuhi dengan kekayaan Allah, dengan sifat-sifat Allah. Itu tugas Rasul Paulus. Nanti kita bisa baca di 1 Tesalonika. Di pasal 2 ayat 7 dan 11 itu. Nanti kita baca ya. Nah, kita lihat ya. Jadi dia memberitakan Injil kan, dia mengatakan di ayat 17, kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Dia bilang dia berhak menerima upah kalau memberitakan Injil. Banyak pendeta-pendeta hari ini kalau memberitakan Injil, orientasinya dapat fulus, dapat upah. Tetapi Rasul Paulus bilang, tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan ditanggungkan kepadaku. Itulah prinsip di mana dia membiarkan Allah yang memimpin dia, bukan dirinya sendiri. Maka dia bilang di ayat 19, kalau demikian apakah upahku? Kalau memberitakan Injil, upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Jadi Rasul Paulus ini orang yang betul-betul dia melayani Allah dengan sepenuh hati. Dia tidak punya motivasi memberitakan Injil dapat upah. Dia bilang itu bukan upahku. Upahku adalah aku tidak mendapat upah. Tapi hari ini di dalam kekristenan hari ini, hamba Tuhan, kalau orang tidak persembahkan kolekte dan sebagainya. Nah, apakah kolekte untuk meluaskan kerajaan Allah untuk pemberitaan Injil? Tapi banyak hamba Tuhan motivasinya berbeda ya. Jadi dia bukan mencari Allah, bukan motivasi untuk menyalurkan Allah, tapi motivasi mau dapat fulus. Nah, kita nggak tahu hati orang beda-beda ya. Jadi itu rahasia urusan dia dan Allah. Saya tidak punya hak untuk menghakimi, karena saya juga masih belajar ya. Tapi memang hamba-hamba Tuhan harus bisa Tuhan yang memelihara mereka dengan cara Tuhan. Tapi ketika saya membaca ini, saya kaget. Rasul Paulus bilang,
Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Loh, ini kalau dibaca oleh hamba-hamba Tuhan bagaimana? Nah, banyak hamba Tuhan yang mencari upah. Nah, bahwa aku tidak memerlukan hakku sebagai memberitakan Injil. Nah, ini satu kehidupan sebagai hamba Tuhan yang betul-betul dia mempersembahkan totali seluruh hidupnya untuk Tuhan. Karena Tuhan yang memberi kekuatan padanya. Tadi Filipi 4 ayat 13. Bukan manusia. Tapi segala perkara dapat kutanggung hanya di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku, di dalam Kristus. Nah, kita lanjutkan ya. Tadi saya menyinggung bagaimana Rasul Paulus setelah memberitakan Injil, dia harus mengasuh dan merawat. Nah, kita buka ya, di dalam 1 Tesalonika. Ini agak banyak ayat-ayat supaya connect ya. Supaya kita juga mengerti. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 7. Di situ dikatakan bahwa tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Dan hari ini setelah kita memberitakan Injil, membuat orang percaya pada Tuhan dan dibaptis, kita perlu merawat, mengasuh. Seperti seorang ibu. Ibu setelah melahirkan anak, apa yang dilakukan seorang ibu? Melahirkan sulitnya 9 bulan. Tapi setelah dilahirkan, anak itu perlu diasuh, perlu dirawat. Dan melahirkan 9 bulan, setengah mati melahirkannya. Tapi merawat lebih setengah mati lagi. Karena sampai anak itu tumbuh besar sampai dewasa berapa tahun. Dia dari bayi sampai dia anak-anak, sampai dia menjadi remaja, menjadi dewasa, itu kan perlu waktu lebih panjang. Maka inilah kehidupan gereja seperti itu. Di mana Rasul Paulus mengatakan, kami seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Dia juga berlaku seperti seorang ayah. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, yang telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Kita juga perlu bukan hanya mengasuh, merawat seperti ibu, tapi juga berlaku seperti bapa terhadap anak-anak yang menasihati anak-anak Allah yang sudah kita lahirkan tadi, kita harus rawat, kita asuh, kita harus nasihati, kita didik. Nah, inilah kehidupan gereja harusnya seperti itu. Inilah jalan yang ditetapkan Allah bagi kita hari ini. Mau nggak kita berbagian? Banyak orang di dalam kekristenan hari ini, banyak sekali orang pergi KKR ya, kebaktian kebangunan rohani, besar-besaran. Banyak orang percaya Tuhan, dibaptis. Setelah itu dia mau nggak mengasuh? Mau nggak dia merawat? Mau nggak dia mendidik, nasihati? Makanya saya tutup di dalam berita ini tentang visi yang mengendalikan kita yang pernah saya bahas, itu paradigma. Lahirkan orang, rawat orang, didik orang, bangun orang, supaya orang bertumbuh dan berfungsi bagi Kristus dan gereja. Inilah jalan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Mari kita mengenalnya, tapi juga kita perlu berbagian di dalamnya. Untuk itu kita perlu membiarkan Allah memenuhi kita dengan segala kekayaannya, lalu kita menikmati Allah. Bukan kita berdebat, menikmati Allah, supaya Allah memenuhi kita dengan segala aspek kekayaannya, dengan sifat-sifatnya, dengan segala itu yang kita terima dari Allah, itu yang kita bisa tampilkan. Kita bisa mengasuh dan merawat dengan sifat-sifat Allah dalam hidup. Dan kita tahu sifat Allah itu adalah kasih. Dan kasih Allah itu tidak berubah. Kasih kita gampang berubah. Kasih Allah tidak bisa berubah. Buktinya ketika kita berdosa, Allah tidak berubah. Dia tetap mengasihi kita. Dia datang mencari kita. Seperti anak yang hilang itu ya. Di dalam kitab Lukas itu. Pasal 15. Puji Tuhan, inilah yang bisa saya sampaikan. Bebannya adalah mari kita mengenal jalan yang Tuhan tetapkan, tapi di dalam jalan, sebelum ada jalan itu, ada rencana, ada tujuan. Di tengah-tengahnya ada jalannya. Jadi untuk menggenapkan rencana, perlu jalan untuk mencapai tujuan. Kita perlu mengenal, kita juga perlu berbagian di dalamnya. Seperti yang dilakukan Rasul Paulus ya. Tadi dia memberitakan Injil, kemudian berlari dalam jalur perlombaan, sampai akhirnya dia mengejar Kristus di Filipi 2, dan sampai akhirnya di Filipi 4 dia mencapai garis akhir.
mendapat mahkota kebenaran itu. Itulah yang perlu kita teladani dari apa yang dilakukan Rasul Paulus. Tuhan memberkati kita semua. Apabila ada satu dua kata yang kurang tepat dari saya, mohon dimaafkan. Karena saya juga sedang belajar mengenal jalan Allah, mengenal rencana dan jalan Allah dan tujuan Allah, dan juga mau berbagi di dalamnya. Saya stop share sampai sini. Saya mohon maaf kalau ada sekali lagi kata-kata saya yang kurang tepat, atau ada kata-kata saya menyinggung saudara-saudara kami yang lain yang ada di sini, saya mohon dimaafkan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Sister Ayu ya. Amin. Mohon kesediaan Pak Rian untuk menutup dalam doa. Setelah itu kita akan diskusi. Amin. Silakan Pak. Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang mempunyai rencana, dan Engkau juga mempunyai tujuan. Dalam menggenapkan rencana dan tujuanmu, ada jalan yang ditetapkan Allah. Untuk itu kami hari ini berada di dalam kehidupan gereja, kami adalah gerejamu, perlu mengenal rencana Allah, perlu mengenal jalan Allah, perlu mengenal tujuan Allah, dan juga perlu berbagian di dalamnya. Tuhan, dapatkan hati kami, dapatkan kehidupan kami untuk mengasihi Allah dan berbagian di dalam jalan yang Tuhan tetapkan. Itulah hasrat hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin semua saudara-saudara kami dan berkati semua saudara-saudara kami yang hadir maupun yang tidak sempat hadir malam ini. Agar kami semua menjadi anggota tubuh yang bertumbuh dan berfungsi untuk mendatangkan Tuhan kembali yang kedua kali. Meraja bersama Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun dan akhirnya akan rampung sempurna di dalam Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Mendapat kehidupan kekal bersama Allah. Tuhan terima kasih. Kami mengasihi Engkau karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Kami cinta padamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.